Drive safe. Go straight on. Go straight on.
Go straight on. Go straight on. Continue straight on. Go straight on. Keep left, and then continue straight on. Go straight on.
the roundabout, take the first exit. Exit now. Keep right, then turn right. Turn right. Okay, let's find a new route. Untuk yang absennya belum bisa, nanti akan dipanggil di akhir perkuliahan ya. Jadi absennya nanti manual di akhir perkuliahan. Sekarang kita ke materi dulu ya. Kita mulai untuk kuliah pada pagi hari ini. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Oke. Kita akan mulai untuk kuliah hari ini. Bagi yang baru saja bergabung, absennya nanti ya, di akhir perkuliahan. Untuk pertemuan kita ke-13, yaitu kita akan membahas mengenai model variogram. Seperti beberapa pertemuan yang lalu, kita sudah seringkali bertemu dengan model variogram ya, ketika membahas mengenai kriging maupun co-kriging. Nah, di situ yang pernah kita pakai adalah model variogram spherical. Sebenarnya model variogram itu ada banyak sekali. Nanti akan kita lihat model-model variogram itu ada apa saja. Dan model variogram itu nanti bisa diklasifikasikan jadi dua, karena ada model variogram yang mempunyai seal dan juga ada model variogram yang tidak mempunyai seal. Oke, kita akan mulai. Saya akan share screen materi hari ini. Silakan disiapkan catatan dan alat tulisnya. Exit now. Sudah terlihat ya di layar? Sudah, Ibu. Oke. Nah, di sini kita akan membahas mengenai model-model variogram teoritis. Yang secara teori, model variogram itu ada banyak sekali. Ya, nanti ada yang namanya model variogram Gaussian, ada yang eksponensial, ada yang spherical, kemudian ada juga model variogram yang linier, gitu ya. Ada model variogram yang nugget saja, kemudian ada model variogram yang power, sinus, cosinus, banyak sekali model variogram itu. Gitu. Dan model-model variogram ini ketika kita melakukan estimasi nilai pada titik yang tidak tersampel, itu nanti bisa dipilih sebenarnya mau pakai model variogram yang mana gitu. Bahkan di software-software itu sebenarnya kita bisa memilih model variogramnya, tidak hanya memakai defaultnya. Kita akan lihat ya model-model variogramnya. Jadi di sini kita perlu mengetahui model-model variogram karena ini berkaitan dengan data yang kita punya ya. Antara satu data dengan data yang lain itu bisa jadi cocoknya menggunakan model variogram yang berbeda ya, karena ini bergantung juga dengan jarak antar titik sampelnya gitu ya, lalu bergantung juga dengan distribusi dari sampelnya. Distribusi sampel kan dia bisa random gitu ya, bisa reguler, kemudian bisa membentuk cluster gitu ya. Nah, itu akan menentukan nanti variogram yang akan kita pilih. Ya, tentu saja variogram yang kita pilih adalah variogram yang melewati titik-titik data kita. Kita tidak akan mungkin memilih variogram yang
model variogramnya itu jauh dari titik-titik perhitungan dari semivariogramnya, ya. Nah, Go straight on. model-model variogram ini tentu saja digambarkan dalam bentuk kurva. Ya, kurva sumbu X-nya itu adalah jarak, ya kan? Lalu sumbu Y-nya itu adalah nilai variogramnya. Ya. Di sini model variogram itu dibedakan menjadi dua macam. Model variogram yang mempunyai seal. Model variogram yang mempunyai seal, tahu ya seal yang mana? Dia yang sudah mulai ada mendatar, itu grafiknya. Lalu ada juga model variogram yang tidak mempunyai seal, atau disebut juga dengan model variogram drift atau trend model. Tuh, jadi tidak semua variogram itu mempunyai seal. Ada yang tanpa seal-nya. Nah, sekarang kita akan melihat satu persatu model-model variogram ini. Yang pertama kita akan lihat ya, untuk model variogram yang dengan seal dulu. Ya, atau seringkali disebut sebagai bounded model. Dan di sini ada berbagai macam model variogram yang mempunyai seal. Yang pertama adalah model variogram nugget. Model variogram nugget ini ya grafik variogramnya itu dia mendatar. Ya, dia tidak ada naikannya. Ya. Karena di sini nilai si variogramnya itu adalah si nugget ini sendiri. Maka disebut sebagai model variogram nugget. Nah, lalu persamaan untuk model variogram nugget ini adalah gamma itu sama dengan 0 ketika nilai H-nya, ya nilai H atau jarak itu 0. Lalu kalau nilai jaraknya bukan 0, maka variogramnya adalah suatu konstanta. Ya ini kan konstanta ya. Gitu. Ini adalah model variogram yang mempunyai seal. Seal-nya ya si nugget ini sendiri. Ya. Nah, kemudian yang kedua yang seringkali kita temukan kemarin yaitu model variogram spherical atau seringkali disebut sebagai Maperon model. Nah, model spherical itu kalau kita gambarkan dengan grafik, sumbu X-nya itu jarak ya, H itu jarak. Kemudian sumbu Y-nya ya nilai semivariogram itu sendiri. Nah, lalu grafiknya bagaimana? Grafiknya ya dia perlahan-lahan naik, kemudian lama-lama dia menuju ke konstan ya nilainya. Nilai semivariogramnya lama-lama dia konstan. Nah, ketika nilai variogramnya ini dia sudah mulai konstan, itu dinamakan dengan range atau disimbolkan dengan A. Ya. Ketika si variogram model yang spherical ini, yang nilai variogramnya itu sudah mulai konstan, ya, itu adalah nilai range-nya, nilai A-nya. Nah, berarti kalau setengahnya, tengah-tengahnya, berarti di sini ya, tengah-tengahnya berarti setengah A. Nah, ini ada 2/3 A. Sepertiga A-nya nanti ya bisa di sini gitu ya. Ini sepertiga A, 2/3 dan seterusnya. Ya, ini adalah range-nya. Nah, persamaan untuk model yang spherical ini secara umum dituliskan dengan rumus ini. Jadi model variogram variogram H itu sama dengan Cn0. Cn0 itu adalah nuggetnya, ditambah dengan C itu adalah seal-nya, dikalikan dengan 3/2 kali H per A, dikurangi 1/2 H per A pangkat 3. Ini untuk nilai
distance atau jarak yang kurang dari range. Ini kan ada nilai range. Nah, kalau jaraknya itu kurang dari range, pakai yang ini. Ya. Kemudian ini nanti nilai A itu kan bisa ditentukan ya dari variogramnya. Maka nanti akan diketahui ini tuh nilainya berapa si A ini. Karena pasti ada nilainya ya. Nanti dimasukkan ke sini nilai A-nya. Gitu. Nah, kalau nilai hanya itu lebih dari atau sama dengan A, bagaimana? Ya, persamaan spherical modelnya jadi si nugget itu ditambahkan dengan seal. Nah, tapi kalau jaraknya 0, maka variogramnya adalah 0. Betul. Ini adalah persamaan untuk model variogram yang spherical. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada contoh berikut. Misal, ya, di sini kita diminta untuk membuat persamaan model variogram spherical, di mana di sini diketahui range-nya adalah 50 meter. Seal-nya itu 11. Ya. Di sini diketahui range-nya 50 meter, seal-nya 11. Tinggal dimasukkan saja ke persamaan ini. Ini kan C tadi seal, lalu A itu range. CN0 itu nugget. Kalau nuggetnya tidak diketahui, berarti si model variogramnya tidak ada nuggetnya. Gitu ya. Tinggal dimasukkan ya ke persamaan yang tadi. Ini tadi persamaannya. Ini persamaan variogram spherical untuk H yang kurang dari sama dengan A. Yang di sini adalah persamaan model variogram spherical yang nilai H-nya lebih dari atau sama dengan A. Nah, untuk yang persamaan pertama dulu, kita tinggal masukkan ya data-data ini. Jadi C0-nya kan tidak ada, ya kan? Berarti 0. Lalu ditambah dengan C. C itu seal, berarti C-nya diganti dengan seal ini, nilainya 11. Tuliskan 11, ya, 11 di sini. Lalu dikali dengan 3/2 kali H-nya tetap, dibagi dengan A. A-nya berapa? A-nya adalah range-nya itu 50 meter. Berarti 50 kali 2, 100. Ya. Lalu dikurangi dengan 1/2 hanya tetap A-nya diganti ini, range ini 50. 50 pangkat 3. Berarti ini H pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 3. A-nya diganti 50. Ya, berarti jadi H pangkat 3/2 kali 50 pangkat 3. Ini adalah persamaan variogram, persamaan model variogram spherical untuk H yang kurang dari atau sama dengan A. Nah, kalau yang lebih dari atau sama dengan A, itu bagaimana? Ya tinggal dimasukkan saja ke persamaannya. CN0-nya kan tidak ada, berarti 0 ya. Ditambahkan dengan C, seal. Berarti ditambah dengan 11. Berarti 0 tambah 11 adalah 11. Gitu. Jadi, ini dua baris yang bawah ini adalah persamaan model variogram spherical untuk H yang diketahui. Ini. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke. Nah, ini untuk yang spherical ya. Dan ini adalah contohnya. Misal kita punya data, ya. Ini data pada jarak tertentu. Ini data kita pada jarak 0, 5, 10, dan seterusnya sampai 50. Bahkan ini ada yang lebih dari 50 ya. Ini sebenarnya di bawah ada lagi datanya. Lalu dari data, kemudian kan kita bisa menghitung nilai semivariogramnya. Ya kan? Kita hitung semivariogramnya. Ya, ini datanya, data semivariogram. Lalu dibuat grafik. Sumbu X-nya yang ini, jarak, sumbu Y-nya adalah semivariogram. Nah, kemudian diplot. Ya, yang jaraknya 0, nilainya 0, berarti di ujung sini.
Lalu jaraknya 5, nilainya 1,64. Jarak 5 sekitar sini ya, nilainya 1,64. Dan seterusnya diplot sampai di data terakhir. Ya. Lalu ini bisa diperkirakan. Ini bentuknya apa? Grafiknya. Ya, grafik si model variogramnya ini bentuknya apa? Yang sudah ada tadi ada nugget, ada spherical. Ya. Jadi ini kan tidak mungkin model yang nugget. Berarti kemungkinan ini model yang spherical. Ya. Tapi hanya sampai di sini. Ini ada yang naik lagi datanya. Berarti nanti bisa menggunakan kombinasi model variogram. Bisa dipahami ya? Ini bisa menggunakan kombinasi nanti untuk memfitkan data yang setelahnya ini. Jadi kita ke yang spherical dulu ya. Jadi ini yang garis itu adalah model variogram sphericalnya, mengikuti si titik-titik datanya. Nah, ini untuk model yang spherical. Nanti akan kita bandingkan dengan model variogram yang selanjutnya, eksponensial ini. Karena bentuknya sama. Bentuknya juga awalnya nilainya itu kecil, kemudian lama-lama dia naik. Ya, bentuknya kan mirip ya dengan yang ini, tapi sebenarnya berbeda. Ya, ini untuk yang model spherical. Nah, kita coba lihat untuk yang eksponensial dulu, atau seringkali disebut sebagai primary model. Nah, kalau kita lihat dari grafik di sini, ya sumbu X-nya itu jarak, sumbu Y-nya adalah nilai variogram. Di sini bentuk grafiknya mirip seperti yang spherical tadi, ya. Jadi awalnya nilainya kecil, kemudian lama-lama dia naik. Gitu. Tapi kalau untuk yang spherical itu, ketika kita tarik garis lurus ya dari seal-nya, ini kan seal ya, ya nilainya sudah mulai konstan, maka ini adalah seal. Kita tarik garis ini lurus ke sumbu Y, lalu yang di sini kita juga tarik garis lurus, ya ini kan awalnya memotong dengan grafik, kita tarik garis lurus sampai memotong si ini yang kita buat garisnya tadi. Nah, perpotongannya itu adalah range A. Kalau tadi beda ya. Kalau di spherical, range-nya itu adalah nilai awal ketika dia sudah mencapai seal. Itu range untuk model yang spherical. Tapi kalau di model variogram yang eksponensial, nilai range-nya itu adalah absis atau titik potong antara garis lurus ini ya, dengan garis tangensial di sini. Itu nilai range-nya. Kalau ini range atau A, setengah A-nya di mana? Berarti di tengah-tengah ini. Lalu 2A-nya di mana? Ya ini jarak ini dikalikan 2 dan seterusnya. Itu bedanya spherical dengan eksponensial ya. Gitu. Nah, untuk persamaan model variogram eksponensial, ya berarti pakai persamaan eksponensial. Ya, jadi ini membentuk kurva eksponensial itu hasil dari persamaan eksponensial ini. Persamaan eksponensialnya itu adalah model variogramnya C0 ditambah dengan C. C0-nya masih sama ya, nugget. Lalu C-nya itu masih sama di hasil, dikalikan dengan 1 minus eksponensial pangkat minus H, H-nya adalah jarak, dibagi dengan A. A-nya adalah range. Ya. Nah, ini adalah model variogram yang eksponensial. Lalu kalau misal kita diminta untuk membuat
persamaan model eksponensial jika diketahui di sini nilai silnya sama seperti tadi 11 ya. Diminta untuk membuat model variogram eksponensial. Lalu di sini diketahui jarak range-nya 33. Tinggal dimasukkan saja ke persamaan yang tadi. Persamaan tadi kan ini ya. Kita masukkan. Di sini nuggetnya tidak diketahui, berarti nuggetnya 0. Ya. Lalu tinggal dimasukkan C0-nya 0, ditambah dengan C. C itu sil. Silnya berapa di sini? 11. Lalu dikalikan dengan 1 minus eksponensial pangkat 3H per A. Nah, ini diketahui range atau si A-nya itu 33. Masukkan A-nya sebagai 33. Ya, itu adalah persamaan model variogram yang eksponensial. Gitu. Nah, sekarang kita akan melihat perbedaan antara model variogram yang spherical dengan eksponensial menggunakan data yang sama ya. Jadi data yang sama kita lihat model variogramnya dari yang spherical dengan yang eksponensial. Jadi ini dicoba-coba menggunakan nilai A yang berbeda, kemudian nilai sil yang berbeda juga. Ya. Tuh, nah ini kalau dilihat ya, ini semuanya diplot, awalnya semua diplot ya, yang sesuai dengan si garis ini ya, si garis ini yang mana? Nah, ternyata yang paling sesuai itu yang A-nya 50, C-nya 16. Lalu dilihat di sini, yang sudah fit ini diplot ya, diplot di grafik. Sumbu X-nya adalah jarak, sumbu Y-nya nilai si variogramnya ini. Nah, kemudian kita coba lihat perbedaan antara spherical dengan eksponensial. Di sini, model variogram yang spherical, dia itu lebih curam ya, dibandingkan dengan yang eksponensial. Eksponensial itu dia lebih landai. Ya. Eksponensial dia lebih landai. Nah, ini titik-titik datanya ya, yang lingkaran-lingkaran hitam itu titik-titik datanya. Kalau kita lihat perbandingan antara yang eksponensial dengan spherical, di sini terlihat pada jarak 15 sampai ke 40 ya. Itu model yang spherical, dia lebih banyak terkena ke titik-titik datanya, lebih fit, gitu ya. Bisa terlihat ya, yang jarak 15 sampai 40 itu yang lebih fit, itu yang spherical. Tapi kalau kita lihat di jarak yang ini kira-kira 65 ya, lebih dari 65 itu yang lebih fit adalah yang di model eksponensialnya. Gitu. Jadi kita kalau menemukan seperti ini bisa pakai kombinasi nantinya. Ya, kita bisa mengkombinasikan dua model variogram atau lebih. Misalnya yang di awal sampai di kira-kira di 60 ini kita pakai model yang spherical, lalu setelahnya pakai eksponensial. Nah, ini di atas ini kan tadi masih ada data lagi ya, itu bisa divariasikan dengan model variogram yang lain lagi, karena kombinasi model variogram itu bisa lebih dari 2 ya, bisa banyak kombinasi model variogram. Itu tentu saja kalau lebih banyak kombinasi model variogram, perhitungannya akan lebih rumit, gitu ya. Itu sekilas
perbedaan antara yang spherical dengan eksponensial. Tuh. Nah, yang eksponensial tadi dia mempunyai seal juga ya. Nah, selain itu ada model variogram yang Gaussian. Nah, kalau model variogram yang Gaussian ini ya terlihat di sini ada sedikit perbedaan dengan yang spherical dan eksponensial tadi. Di sini dia nilainya itu tidak seperti yang di sini ya. Ya, bisa dibedakan ya bentuknya. Di sini dia membentuk seperti mangkok dulu. Ya, kalau yang Gaussian. Nah, kemudian nilai pertama silnya itu adalah 2 kali range-nya kalau di Gaussian. Ya, di Gaussian, nilai pertama silnya ini adalah 2A, 2 kali range. Berarti range-nya di mana? Kalau 1A, ya tinggal setengahnya saja dari jarak ini, setengahnya di tengah-tengah di sini. Ya. Kemudian untuk model variogram yang Gaussian itu dirumuskan dengan C0 yang merupakan nugget ditambahkan dengan C itu silnya dikalikan dengan 1 minus eksponensial pangkat minus 3H kuadrat per A kuadrat. Ya, dilihat ini di Gaussian dia pakai eksponensial juga, tapi kuadrat. Ya. Mirip ya seperti yang di sini di model variogram eksponensial. Di sini tidak menggunakan kuadrat. Dia eksponensial murni. E pangkat minus 3H per A. Di sini yang di Gaussian dia dikuadratkan. Yang tadi 3H minus 3H per A. Di sini minus 3H kuadrat per A kuadrat. Itu jadi bentuk yang Gaussian seperti ini. Gitu. Nah, kemudian model variogram berikutnya yang mempunyai seal itu adalah model ya namanya adalah model variogram power. Model variogram power itu dirumuskan dengan C kali dengan H pangkat omega. Ya, di mana omeganya itu nilainya antara 0 sampai 2. Ya. Jadi bukan 0, bukan 2, tapi antara ya. Antara 0 sampai 2. Karena kalau H dipangkatkan 0 kan jadi 1, jadi konstanta ini. C itu konstanta. Ya. Jadi nilainya antara 0 sampai 2. Gitu. Jadi untuk membuat grafik power tinggal dipangkatkan kan ya. Pangkatkan tapi nilainya dibatasi di sini 0 sampai 2. Antara 0 sampai 2. 0-nya tidak masuk, 2-nya juga tidak masuk. Nah, kita lihat kalau si omeganya ini H tetap ya, H itu jarak, C itu konstanta, omega kita coba untuk yang 0,8. Nah, untuk yang 0,8 grafik varogramnya itu ditunjukkan dengan yang warna biru ini. Lalu untuk yang omeganya 1 ya, H pangkat 1 kan berarti H. C kali H. Itu ditunjukkan oleh yang warna merah. Ya. Lalu kalau omeganya 1,2 itu berarti C pangkat H C kali H pangkat 1,2. Itu grafik variogramnya jadi yang warna hijau. Ya, jadi di sini adalah model variogram power karena dia ada satu konstanta dengan nilai distance dipangkatkan. Itu adalah power. Ya. Nah, jadi tadi kita sudah membahas model-model variogram yang dia bounded model
atau dengan seal. Tadi ada nugget, kemudian ada tadi ada spherical, eksponensial, kemudian Gaussian, lalu di sini ada power. Nanti kalau di sini pakai hanya pangkat 0 itu kan jadi linear ya. Jadi H pangkat 0 satu kali C ya nilai C itu sendiri ya. Jadi nilainya konstan ya, jadi linear ya. Kemudian kalau pangkatnya 2 bagaimana? Pangkatnya 2 itu nanti bentuknya jadi beda lagi ya. Makanya di sini dibatasi antara 0 sampai 2. Nah, untuk yang 0 dan 2 kita lihat di model variogram yang tanpa seal atau unbounded model. Ini ya, kalau kita lihat yang ini tadi, yang power, misalnya yang 0,8. Ini nanti dia lama-lama itu konstan. Lama-lama dia sudah konstan. Awalnya dia 0. Lama-lama dia konstan. Maka ketika dia pertama kali konstan, itu adalah si seal-nya. Demikian pula yang lainnya. Tapi untuk yang H dipangkatkan 2, itu tidak masuk di sini. Nanti kalau H dipangkatkan 2 itu, dia tidak ada nilai semivariogram yang konstan. Makanya dia tidak punya seal. Dia tidak masuk di kriteria ini. Ya, ini kan kita tadi bahas model variogram yang mempunyai seal dulu ya. Nah, kalau nanti hanya 0, omeganya 0, lalu omeganya 2 masuk di kriteria berikutnya, yaitu model variogram yang tidak mempunyai seal atau unbounded model. Ya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kalau nilai hanya tadi itu H pangkat omeganya adalah omeganya 0, maka nanti itu akan jadi model variogram yang linear. Jadinya seperti ini. Ini ya. Modelnya linear. Jadi dia tidak ada yang konstan. Ya, nilai variogramnya kan dia naik terus. Tidak ada yang konstan, maka tidak punya seal. Ya. Jadi yang power model tadi kalau hanya pangkat 0. Nah, kalau hanya kalau tadi dituliskan sebagai omega ya, di sini dituliskan sebagai lambda. Nah, kalau lambdanya ini 2, maka grafiknya itu akan membentuk parabola. Parabola itu kan dia tidak mempunyai seal ya. Parabola tidak punya seal. Ya, nilainya akan semakin bertambah jaraknya, hanya semakin bertambah ya. Kemudian variogramnya semakin meningkat juga. Itu untuk yang power model dengan nilai pangkat dari hanya adalah 2. Nanti akan membentuk parabolic model. Gitu. Nah, kemudian ada juga di sini yang dinamakan model variogram logaritmik atau Division model. Nah, karena di sini namanya saja logaritmik model, pasti menggunakan persamaan logaritmik. Persamaannya demikian, 3A log lambda H plus B. Ya. Di sini B-nya itu diketahui ya. B-nya itu adalah C0. C0 tadi nugget ditambah dengan 3A kali 3/2 minus log log L. L-nya itu adalah panjang sampelnya. Lalu di sini ada 3 alfa ya. 3 alfa itu koefisien dispersi. Ya, biasanya diketahui. Gitu. Nah,
kurva atau grafik dari model yang logaritmik itu kan seperti ini, ya kan? Dia semakin lama, semakin besar hanya, variogramnya juga semakin meningkat. Dia tidak akan konstan nilai si variogramnya, sehingga dia tidak punya seal. Ya, ini kalau kita plot dalam kurva linear ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, kalau data ini kita plot menjadi skala yang logaritmik. Kalau di Excel kan kita defaultnya pakai skala linear seperti ini, ya kan? Jadi kurvanya bentuk logaritmik. Nah, misal sumbu X-nya ini kita plot dalam logaritmik. Ya. Grafik ini bisa menjadi linear. Nanti boleh dicoba ya. Ketika punya grafik logaritmik, lalu diplot lagi dalam skala yang logaritmik, maka grafik yang tadinya logaritmik jadi linear. Gitu. Kalau seperti ini kan dia tidak punya seal, ya kan? Gitu. Nah, selain itu di dalam model variogram yang tidak mempunyai seal, ada yang namanya model variogram sinus. Ada juga nanti yang namanya model variogram kosinus. Nah, model variogram yang sinus ini, ya, sinus dan kosinus di sini gambarnya jadi satu ya. Jadi ini kita lihat, ini adalah model variogram yang sinusnya. Ya, ini model variogram sinusnya, yang di bawah adalah model variogram kosinus. Ya. Sumbu X-nya sama ya. Sumbu X-nya itu dia jarak, sumbu Y-nya di sini ada 2 di sini. Yang sebelah kiri adalah variogramnya, ya. Yang sebelah kanan itu C-nya, ya, kovariannya. Nah, ini persamaan model variogram untuk yang sinus dirumuskan dengan C0. C0 itu seal-nya, misal ini seal-nya berapa? 0, sekian ya, misal 0,7. Dikalikan dengan 1 minus sin AL per L. Ya. L-nya tadi jarak. A-nya adalah range. Range-nya itu bagaimana kalau di sin? Range-nya adalah nilai maksimum dari kurvanya. Ya, di sini nilai maksimumnya. Itu. Kemudian kovariannya bagaimana ini? Kovarian yang di sini adalah C0 kali sin AL per L. Nah, ini cara menghitung range-nya bagaimana? Cara menghitung range ini bisa pakai persamaan ini. Maksimum dari variogram dikurangi dengan C0 dibagi dengan C0. Gitu ya, itu untuk model variogram yang sinus, yang gambarnya di atas. Yang di bawah ini model variogram kosinus. Persamaannya bagaimana untuk yang model variogram kosinus? Persamaan model variogramnya ini. Model variogram kosinus itu dirumuskan dengan C0. C0 itu nuggetnya dikalikan dengan cos A kali L. Ya, A-nya itu range-nya juga. Itu adalah persamaan model kosinus. Dan untuk yang model variogram kosinus ini, nilai A-nya, ya, nilai A-nya itu adalah yang minimum, ya, yang paling minimum di grafik ini. Ya, itu. Dengan cara yang sama juga ya untuk menghitung nilai A-nya. Oke, itu adalah beberapa model-model variogram yang tidak mempunyai seal. Ada yang linear, lalu ada logaritmik tadi,
kemudian ada sinus, kosinus, seperti itu ya. Nah, sekarang ini bagaimana kalau model-model variogram tadi kita kombinasikan? Nah, kalau kita kombinasikan model-model variogram tadi, ya bisa saja kita kombinasikan model variogram spherical dengan nugget. Berarti persamaannya C0 ditambah C1. C1 itu silnya untuk yang di model variogram S ini, model variogram spherical. Ini kombinasi dua model variogram. Nah, kalau banyak variogram bagaimana? Ya tinggal ditambah saja. Ya, misal ini kombinasi dari nugget ditambah dengan model variogram yang eksponensial ditambah dengan model variogram yang Gaussian. Nah, kemudian total silnya tinggal dijumlahkan saja. Total silnya adalah C0 ditambah C1 tambah C2-nya. Nah, kalau ada model variogram berikutnya bagaimana? Ya tinggal ditambah saja lagi. Seperti itu. Sehingga secara umum persamaan model variogram kombinasi itu adalah sigma C, sigma C itu adalah silnya, CI dikalikan dengan variogram I. Ini adalah persamaan umum model variogram yang kombinasi. Begitu ya. Itu adalah beberapa model variogram, mulai dari model variogram yang mempunyai sil, model variogram yang tidak mempunyai sil, dan juga model variogram kombinasi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Ya, kalau tidak ada, saya mau konfirmasi lagi terkait absennya ya. Yang kelas B ini ada beberapa yang belum masuk. Coba saya panggil ya. Anggita Miftahul Janah, apakah hadir? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Rara Zila, apakah hadir? Tidak ya. Domingus Fidel. Hadir, Bu. Helno Faruk Raja Gugup. Hadir, Bu. Oke, berarti yang tidak hadir Rara Zila ya. Kemudian saya cek lagi untuk kelas D. Kelas D Habib Mustafa memang tidak ada ya. Amsal Riki juga tidak ada ya. Berarti sudah clear ya absennya. Sambil coba dicek. Amsal Riki hadir. Sudah ya, sambil dicek di Siakat apakah sudah masuk absennya. Sudah tidak ada masalah ya? Tidak ada, Bu. Oke.
Apabila ada masalah terkait absennya, boleh konfirmasi ke saya ya. Ini berarti yang tidak masuk yang kelas B1, yang kelas D1. Oke, ya. Untuk materi hari ini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dulu? Silakan, Ganevan. Izin Bu, izin konfirmasi tentang ini Bu, yang power itu Bu. Ya, Berarti power itu bisa bisa buat lebih dari 3 kan kemarin itu tadi sampelnya 0,8 sama 1 sama 1,2. Berarti bisa ya. misalnya dari 0,1 sampai 1,9 gitu Bu. Gimana? Bisa saja Saya apanya 0,1. sampai 1,9 gitu dibuat Iya, bisa. dengan interval 0,1 berarti bisa 18 garis gitu Bu. Iya, bisa. Berarti itu hampir sama dong Bu kayak kombinasi Bu. Hampir sama dengan kombinasi. Eh, Maksudnya gimana? Ini kan dia eh, satu jenis ini ya, Oh, satu jenis model variogram. Jadi satu jenis model hmm, variogram yang power ini bisa menggunakan pangkat yang dari 0,1 sampai ke 1,9. Mau pakai yang mana? iya Ya nanti tergantung fit dengan datanya tadi itu yang pangkatnya berapa gitu. Bisa dipahami nggak? bisa bisa Bu. Oke. Ada lagi? Cukup Ada Bu. chat ya. Dan di chat itu eh, Latifah.
Maaf ya, tadi ada gangguan koneksi internet. Jadi itu untuk kuliah hari ini ya. Untuk materinya silahkan dipelajari kembali. Lalu kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya tutup untuk kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.